Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki bagian yang ke-62. Ya, bagian 62 ya. Ya, bagian ke-62. Dengan tema yang kita bahas dan berjudul Jangan Pasrah dan Putus Asa. Saudara-saudari, di mana saja pun Anda berada, sungguh di dalam kehidupan ini terkadang banyak hal yang perlu kita pikirkan, perlu kita jalankan, perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita agar kita selamat sampai ke tujuan. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan hidup? Ini sudah kita singgung atau kita sampaikan pada bagian terdahulu. Tapi melengkapi bahasan kita pada judul ini, perlu untuk diungkapkan kembali bahwa tujuan hidup kita adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki apabila itu berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah padaku. Nah, itu konsepnya. Jadi, juntrungnya dari firman ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Karena manakala kita mengabdi kepada Allah, maka akan kita peroleh kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Di dunia ini bahagia oke-oke saja, tapi yang lebih utama adalah di akhirat. Nah, di dalam gelombang kehidupan seperti ini, saudara-saudari, kita perlu punya sikap. Jangan putus asa dan jangan pasrah. Kita ini, saudara-saudari, kalau diibaratkan kehidupan ini seperti sedang berlayarnya kita ini, Bapak Ibu sekalian. Sedang berlayar di bahtera, di tengah samudera nan luas yang penuh dengan gelombang. Terkadang badai dan topan datang menghadang. Maka kalau kita berlayar di tengah samudera yang seperti itu, tentunya persiapan bahtera kita harus dilengkapi. Siapkan kemudi yang baik. Siapkan jangkar yang kuat. Arahkan kemudi yang tepat. Labuhkan jangkar ketika berhenti pada tempat yang tepat. Itulah
sumbangsaran kita dalam materi bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, mari kita saling mengingatkan. Jangan kita pasrah, jangan putus asa. Hidup ini bukan mundur ke belakang, Pak, Bu. Hidup bukan mundur ke belakang, tapi maju terus ke depan. Sebagai bukti, coba kita perhatikan jam dinding itu di rumah. Jam tangan, jam dinding, pokoknya jam lah. Coba perhatikan. Dia terus berjalan. Nggak pernah dia mundur itu. Mundur ada juga, tapi jam rusak. Habis baterainya. Tapi kalau baterainya masih cas, nggak pernah mundur dia. Maju terus. Detik. Tik, 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 tik. Bertukar jadi menit. Menit. Tik, 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 tik. Bertukar jadi jam. Jam. Bertukar jadi hari. Hari. Bertukar jadi minggu. Minggu. Bertukar jadi bulan. Bulan bertukar jadi tahun. Begitu seterusnya. Jadi nggak ada mundurnya. Jadi kalau sadarlah kita bahwa hidup ini tidak ada mundurnya, maka kita harus maju. Tapi maju yang positif. Ada juga kawan cerita. Maju terus, Pak. Mohon maaf ya. Kerjanya maling. Maju terus. Maling itu menyabu, maju. Bukan maju namanya tuh, aku bilang. Itu mundur. Dia bilang maju. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang perlu heran juga kita. Jadi jangan pasrah dan jangan putus asa dalam pengertian yang positif. Ini kadang-kadang bukan apa, belum apa-apa lagi udah mundur. Kita berhak hidup nih Bapak Ibu sekalian. Jangan kecil, jangan nyali kita dikecilkan. Berhak kita, semua berhak hidup. Allah tidak membedakan ini harus hidup, tidak. Semua kita harus berhak hidup. Itu pengen. Siapapun dia. Contoh, misalnya dalam negara, kalau persyaratan lengkap, siapapun bisa jadi presiden. Bukan hanya ini si Polan aja, bukan begitu. Jadi hidupnya sah. Sah bagi semua orang. Bukan segelintir orang dan bukan segelintir golongan. Bukan. Setiap orang. Makanya kenapa kita harus pasrah? Maju terus. Dalam hal yang positif. Dan jangan putus asa. Bapak Ibu, saudara-saudari, perlu kita gambarkan di sini. Putus asa itu Pak Bu, bukan cuma bunuh diri, ya. Jangan salah paham. Kita kan selama ini menganggap bahwa putus asa itu hanya bunuh diri, bukan. Jadi apa? Bapak emosi amarah yang kelewatan batas sehingga lupa segalanya menimbulkan hal yang fatal, itu namanya putus asa. Ya. Bapak terlalu overacting. Memperturutkan ego. Tidak memiliki batas-batas atau koridor yang ditentukan. Itu namanya putus asa. Mohon maaf ya Bapak, mohon maaf. Bukan menyinggung nih Pak ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Maling itu putus asa Pak. Kenapa maling putus asa? Maling itu resikonya kan besar. Coba perhatikan. Di Facebook itu. Nggak tahan kita nengoknya Pak ya. Terus terang aja. Begitu maling itu dapat. Waduh. Saya lihat sekali. Kadang-kadang geramnya kita. Apalagi misalnya keluarga kita, anak kita dirampok segala macam. Atau kita sendiri.
Tapi ketika dia dihajar masyarakat itu, datang juga rasa iba kita. Ada satu saya perhatikan di YouTube kalau nggak salah saya itu. Begal ya, begal, ketangkap. Kalau nggak salah itu di Medan ya. Jadi adalah oknum tentara mungkin dia punya niat yang baik ya. Memang prosedurnya nggak seperti itu memang, tapi itu fakta ya, di YouTube saya lihat. Kita kepakean tentang di apa dia disiksanya pasti batas wajar. Artinya kan ada tahap-tahap penyiksaan tuh yang wajar, ada yang fatal dan tidak. Ini nggak fatal, cuma kesakit. Menjerit ya, menjerit. Iba juga coba. Ada satu lagi. Ya, di mana-mana lah. Di kampung. Pernahkah Bapak Ibu dengar begal ketangkap yang langsung dibakar? Waduh. Menggelupur dia Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang jangankan manusia dibakar hidup-hidup. Kepiting nipah. Tahu Bapak Ibu, kepiting nipah. Dulu kalau di kampung saya itu ada musim kepiting nipah itu, pasarnya jatuh. Itu jual obral aja. Payah matinya kepiting nipah ini. Gimana mau masaknya? Saya suruh keluarga rebus pakai panci itu, masuknya ya, menggeletar. Iba juga. Nah, itu kepiting lagi, apalagi manusia. Nah, itu tadi, itu kan fatal. Jadi kalau kita melakukan hal itu, apakah ini bukan namanya putus asa? Logika kita kerja, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang itu, inilah mudah-mudahan ada nuansa lain yang kita dapatkan dari acara bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini. Tapi kalau kita tetap berpendapat, putus asa itu bukan hanya bunuh diri, maling juga itu termasuk kategori putus asa. Menurut pendapat kita, ya. Menurut pendapat kita, ini pendapat ini sebenarnya. Ini nggak ada nih bincang-bincang ringan ini, pendapat saja semuanya. Olah pikir. Nah, maling, koruptor juga demikian. Putus asanya itu. Bayangkanlah, kalau ketangkap misalnya, ketahuan OTT ya, operasi tangkap tangan ya, misalnya masuk penjara, tinggal anak, tinggal bini di rumah, malu keluarga, aib anak dicakapi orang, ya anak koruptor, pantasan kau mewah ya, ayah kau maling, jatuh pala anak gadis tahulah cantik kan, dia punya harga diri. Betapa malunya nih Bapak. Nah, itu putus asa. Sampai hati kita mempermalukan keluarga kita. Anak gadis kita yang cantik kita permalukan. Istri kita dipermalukan di masyarakat. Putus asa namanya. Nah, Bapak Ibu, kedua tadi jalannya. Jangan putus asa, jangan pasrah. Maju terus, berbuat dalam kebaikan. Selagi itu positif, jalankan terus. Jangan seperti yang kawan tadi, begitu habis nyabu, maling. Maju terus nih Pak. Majulah aku bilang. Maju apa? Lu mati aku. Bukan begitu maju. Jadi itulah Bapak Ibu. Mari kita renungkan hidup. Hidup ini sesaat Pak. Sesaat. Kalau kita tak pandai-pandai dalam kehidupan ini, waduh, menyesal kita Pak Ibu, menyesal.
tercengang kita, tercengang. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya juga tercengang. Saya pikir saya masih mau lama lagi hidup. Saya pikir udah sampai 10 tahun lagi. Tahu udah lemah, badan nggak berdaya, mata pun udah ke atas, ya Allah, ya Tuhanku. Menyesal kita, Pak, Ibu. Dan hati-hatilah dalam hidup ini. Mari kita pergunakan waktu ini. Tapi itu tadi, dalam bagian ini, intinya yang ingin kita sampaikan, jangan pasrah dan jangan putus asa. Sebab gini, kalau ini kan ada sub-sub judul ini. Ini banyak ini, Pak, di nomornya ini. Ini sudah sampai ke nomor 62 ini ya. Nanti kalau sama-sama kan nggak enak, nggak sur dia. Kalau satu apa dia bercampur baur. Makanya saya rel saja. Begitu tema saya angkat segitu saja. Jadi nggak mau saya yang lain dulu dicampur lagi, nggak mau. Nah, tadi. Tapi dalam tema jangan pasrah dan jangan putus asa ini, marilah kita jangan pasrah dalam berbuat kebaikan dan kemajuan hidup, tetapi jangan putus asa, ya, jangan putus asa dalam pengertian yang tadi. Karena terus terang, sekali lagi saya ungkapkan, putus asa itu bukan hanya bunuh diri, tapi berbuat kejahatan juga putus asa. Kenapa? Karena berbuat kejahatan itu resikonya besar. Resikonya bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia ini juga. Tidak ada, Pak, kejahatan yang bebas saja. Jarang itu, Pak, jarang. Cuma limit waktu aja. Nah, walaupun ada misalnya kita anggap orang yang sudah jelas menipu. Ya, jelas menipu. Waduh. Kok aman-aman saja hidupnya? Belum lagi, Pak, belum. Percayalah. Ilmu Tuhan gak seperti ilmu kita. Harus spontan. Gak seperti itu. Harus instan. Nanti terlalu jauh kita kalau bicara tentang bagaimana Amerika yang terbakar dan sebagainya, jauh kali kita menjangkau. Tapi yang jelas, Fir'aun lihatlah. Hancur. Banyak kisah, bukan hanya Fir'aun, siapa banyak lagi. Ada yang di Turki itu, yang mayatnya kentang bau. Sampai tak sanggup lagi bumi menerimanya. Jadi, mari merenung kita, Bapak Ibu. Merenung kita dalam-dalam. Jangan pasrah. Jangan putus asa. Tapi di dalam ketidakputusasaan itu dan dalam ketidakpasrahan itu, tetap kita harus mengacu kepada kekuatan lain, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berharap padanya. Jadi saling mengingatkan kita, Bapak Ibu. Hidup ini perlu pemikiran. Hidup ini perlu kecerdasan. Hidup ini perlu wawasan. Hidup ini perlu direnungkan. Bukan hanya menjalankan. Kalau hanya menjalankan hidup, Pak Ibu, apalah bedanya kita macam yang bergelantungan di apa itu? Ya, ditembak orang mati. Ada, ya itu pada yang lalu lah, nggak usah campur lagi lah. Udah cukup yang semalam ya. Jadi mari kita renungkan, pikirkan. Jangan pasrah, maju teruslah. Tidak ada bedanya hak siapapun diberikan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Tidak ada. Wah, kau ini kau nggak boleh maju, nggak boleh, nggak ada itu. Itu Allah tak batas seperti itu.
Kalau kau mau bertanam jagung, kau akan panen jagung. Kalau kau mau padi, tanam padi. Kalau mau sayur kangkung, tanam kangkung. Jadi semua makhluk, siapa saja pun begitulah. Jadi apa artinya ini? Setiap makhluk berhak. Bukan hanya, mohon maaf lah, orang yang ini, mohon maaf ya, bukan apa-apa. Ini kadang-kadang yang taat saja yang diberi Allah Ta'ala dari rezeki. Tidak. Semua makhluk. Tapi pikir lagi, mana orang-orang yang tidak mengakui ada Tuhan ini? Andai dia mau bikin teknologi canggih, tapi semua itu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita ketahui. Apa maksudnya? Itu dia. Jadi sekali lagi, mari kita merenung, camkan itu, jangan putus asa, jangan pasrah, dan jangan putus asa dalam hidup ini. Barangkali Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat menjabarkannya terlalu lebih jauh lagi. Dan inti-intinya tadi, seperti kita sampaikan, bahwa jangan pasrah. Kenapa? Karena setiap makhluk ini punya hak hidup. Tidak dibedakan Allah, siapapun dia. Dan jangan putus asa. Sekali lagi, putus asa itu bukan hanya bunuh diri. Ya, setiap perlakuan kejahatan yang bersiko terhadap kerugian diri, itu namanya putus asa. Karena yang jelas kejahatan pasti bersiko. Walaupun nanti, bukan nanti di akhirat, di dunia ini sudah bersiko. Nah, itu dia. Barangkali Bapak Ibu cukup demikianlah. Dan sebagaimana biasa, di akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita akan membacakan sebuah sajak. Janganlah ragu. Karya Lukman Alegga Febra. Wahai kekasih, jangan engkau ragu dalam perjalanan ini. Lelahku pun tiba, ragaku jadi melemah, karena semangatku ada pada keyakinanmu. Kekasih, jangan katakan tak mungkin sampai jika sedang berada di pertengahan jalan. Mundur ke belakang berarti akan mengalami kembali penderitaan demi penderitaan kehidupan. Bukankah engkau jua yang mengatakan sudah tiada mampu bertahan? Ya, jangan ragu Adinda. Ayo terus berjalan. Batubara Sumut 26/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.